Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Alhamdulillah kalau sehat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Sobat Kompa semuanya yang udah subscribe channel kedua kita. Mudah-mudahan kalian selalu disehatkan, diberi rezeki yang melimpah, dan selalu punya kuota agar bisa nemenin saya di sini, ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film judulnya One More Shoot, menceritakan tentang seorang agen terbaik yang berhasil mengungkap kasus terorisme terselubung yang terjadi di antara rekan kerjanya. Penasaran ceritanya seperti apa? Tapi sebelum ke alur cerita, seperti biasa saya mau mengingatkan kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, One More Shoot. Salah kata. Di awal film kita akan diperlihatkan video misi penyergapan tersangka teroris yang akan dilakukan oleh sekelompok agen CIA yang dipimpin oleh agen Lomax. Karena menurut informasi, tersangka teroris Amin Mansur telah menyelundupkan bom radioaktif di pelabuhan tersebut. Dan bom itu akan digunakan untuk menghancurkan kota Washington DC besok malam saat Presiden memberikan pidato kenegaraan dalam Kongres di Capitol Hill. Namun sangat disayangkan aksi penyergapan itu tidak membuahkan hasil karena kontainer tersebut ternyata kosong. Menariknya, entah keturunan Zimbabwe atau memang pernah pesantren, agen Lomax pun menginterogasi salah satu teroris itu menggunakan bahasa Arab. Video penyergapan itu ditunjukkan Mike kepada Nisa, istri dari tersangka teroris Amin Mansur, di sebuah mobil dalam perjalanan menuju Bandara Baltimore. Mike meminta Nisa berbicara kepada suaminya agar dia mau memberitahu di mana bom itu disembunyikan. Merasa tidak tahu menahu soal bom. Apalagi sebenarnya dia juga sedang kecewa pada suaminya si Amin yang sudah pergi meninggalkannya sejak 4 bulan lalu, padahal saat itu Nisa sedang hamil. Emang keterlaluannya si Amin mau nyontok Bang Toyib kali. Agen Hooper memberitahu bahwa mereka akan segera sampai di bandara, begitupun dengan Amin Mansur. Setibanya di bandara, Mike mendapat telepon dari staf Gedung Putih agar menarik bantuan keamanan karena para tamu penting sudah berkumpul di sana di tempat Presiden akan melakukan pidato. Namun Mike menolaknya, bahkan dia meminta staf Gedung Putih agar segera mengosongkan area Capitol Hill bagaimanapun caranya. We need to evacuate everybody with all due respect. And morons. Rombongan segera disambut oleh agen Lomax yang sudah terlebih dahulu sampai di bandara. Agen Lomax juga menjelaskan alasan dibalik pemindahan rute kedatangan Amin Mansur dari Bandara Angkatan Andrews ke Bandara Baltimore adalah karena alasan keamanan. Dia juga menjelaskan kalau semua terminal dan area sekitaran bandara, termasuk para pedagang kacang dan cuanki, telah ditertibkan dan dikosongkan. Alih-alih meminta bantuan agen Lomax, Mike malah menyuruhnya untuk menemani Nisa yang sedang rapuh. Jelas dong, agen Lomax kecewa dengan segudang pengalaman yang sudah dia dapatkan, mulai dari menangkap pengedar narkomar, menjadi mata-mata di Rusia, sampai menangkap pencuri sendal jepit di Masjid Agung. Tapi kok dia malah disuruh jagain wanita. Tak lama berselang, mobil yang membawa Amin pun tiba. Ini dia Amin Mansur, teroris paling dicari, yang datang dengan mendapat pengawalan dari Letnan Jack, salah satu agen terbaik CIA. I am Mike Marshall. That's my shit. Such a great. It's okay. It's okay. Amin begitu emosional saat tahu bahwa istrinya juga ada di sana, bahkan menangis ketika sang istri memperlihatkan foto USG yang menunjukkan bahwa selama ini dia sedang mengandung. Boy? What didn't you tell me?
Adu bacot terjadi antara Jack dan Mike setelah Jack harus kehilangan semua anggota timnya hanya untuk bisa membawa Amin Mansur hidup-hidup. And I lost one of mine. But more than that, she was a... Namun keributan itu saya nilai tak seberapa jika dibandingkan dengan keributan yang terjadi antara suami istri ini. Ya, Nisa kecewa karena seharusnya si Amin bantuin Nisa di rumah karena dia sedang hamil. Cuci baju kek, ngepel kek, ini mah malah jadi teroris. Kan goblok. Setelah itu, Mike memerintahkan anak buahnya membawa Amin Mansur ke markas CIA untuk dimintai keterangan. Lalu menyuruh agen Hooper mengantarkan Jack keluar dari bandara karena dinilai tugasnya sudah selesai. Saat di eskalator, Jack melakukan video call dengan istrinya yang khawatir setelah mendengar kabar bahwa semua anak buahnya tewas dalam misi tersebut. Jack pun membenarkannya sekaligus meminta sang istri agar tetap tenang karena yang penting sekarang dia masih selamat dan mudah-mudahan bisa pulang sambil membawa dodol kacang. Jack tiba-tiba menutup panggilan telepon setelah tak sengaja mendengar percakapan dua orang bersenjata menuju basement. Dan setelah diikuti, benar saja sekelompok tentara bayaran profesional telah berhasil melumpuhkan beberapa anggota CIA yang sedang berjaga. Dalam peristiwa itu, agen Lomax sempat tertembak dan dengan segera Jack bersama agen Hooper membawa Amin beserta istrinya untuk meninggalkan bandara. Masalahnya, pasukan musuh seakan gak habis-habis membuat agen Hooper terkena tembakan di bagian perut. Nisa yang pernah sekolah di kedokteran meskipun gak lulus berusaha menolongnya. Namun apa daya sang sutradara berkehendak lain hingga agen Hooper pun harus innalillahi di tempat. Karena mulai terdesak, Jack kembali membawa Amin dan Nisa masuk ke dalam bandara sambil berusaha meminta bantuan. Tapi sialnya, sinyal di area bandara itu sudah dilumpuhkan. Sebagai salah satu agen terbaik yang sudah banyak berpartisipasi dalam peperangan, Jack mulai mencicil satu persatu tentara bayaran yang memburu mereka. Berusaha menjaga Amin dan Nisa agar tetap selamat. Di sisi lain, salah satu tentara berhasil menemukan Amin dan Nisa yang sedang nyempot alias sembunyi di antara tumpukan peti-peti. Beruntung, Jack datang di waktu yang tepat. Jack yang baru menyadari kalau para tentara bayaran itu menginginkan Amin hidup-hidup, segera menanyai Amin di mana bom itu dia simpan. Tapi si Amin belum mau memberitahunya karena bom itu merupakan alasan satu-satunya dia dan Nisa masih tetap hidup. Mereka pun kembali bergerak sambil memakai rompi anti peluru. Di pihak lain, pimpinan tentara bayaran yang bernama Jackson ini sangat marah kepada dua anak buahnya yang sejauh ini masih belum berhasil menangkap si Amin, sedangkan pidato presiden tinggal sebentar lagi. Jackson pun memanggil si Rudy, manajer operasional bandara, untuk melihat area sekitar dari kamera CCTV yang sudah berhasil diretas anak buahnya. Di sana, dia melihat Jack, Amin, dan Nisa sedang menyusuri sebuah tangga sehingga Jackson segera memerintahkan Dunbar dan Campbell untuk pergi bersama Rudy menuju lokasi keberadaan si Amin. Saat akan melewati akses khusus pegawai, si Rudy menyadari kalau ini adalah tempat yang dia lihat di CCTV. Makanya, dia segera beralasan kalau dia salah jalan, padahal saat itu Jack berada di dekat mereka. You're taking me around. Sorry, I don't want to. Show me something. Okay. Nisa meminta Jack agar beristirahat terlebih dahulu karena selain kelelahan, dia juga sedang hamil. Takut kalau bayinya tiba-tiba berojol. Dalam kesempatan itu, Jack meminta si Amin agar memberitahu semua yang dia ketahui. Awalnya Amin tetap bungkam, tapi setelah terus didesak istrinya, Amin pun akhirnya mau buka mulut. Amin mengaku sedang diawasi seseorang, di mana seseorang itulah yang telah mengendalikannya,
membiayai pembuatan bom sekaligus memilihkan target buat dirinya. Masalahnya, dia tidak mengetahui siapa orang tersebut karena mereka tak pernah bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi lewat telepon saja. Tapi kalau boleh suudon nih, kata si Amin, dia yakin ada pengkhianat di dalam tubuh anggota CIA. Karena tak ada anggota CIA yang mengetahui Amin akan mendarat di sana selain Jack sendiri. Dari sini terungkap alasan kenapa Amin memutuskan untuk menjadi teroris, yakni membalas dendam kepada tentara Amerika yang telah membunuh anaknya dengan kejam. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun segera bergerak menuju gerbang keberangkatan untuk bergabung dengan anggota CIA yang masih tersisa. Dunbar dan Campbell terlihat marah-marah, merasa dipermainkan oleh si direktur bandara yang membawa mereka ke jalan yang salah. Hingga mereka pun langsung mengeksekusinya. Kejadian itu membuat Nisa yang sedang bersembunyi di dekat mereka kaget dan baku tembak pun kembali terjadi. Setelah dibawa adu tembak sambil diselingi kejar-kejaran, Jack akhirnya berhasil membawa Amin dan Nisa bergabung dengan para anggota CIA lainnya. Di sana, Nisa dengan cekatan membantu mengobati para agen yang terluka, termasuk agen Lomax. Jack lagi-lagi bertanya di mana Amin menyimpan bahan peledak itu agar mereka bisa selamat, termasuk bayi yang ada di dalam kandungan istrinya. Tapi si Amin masih tetap diam, melongo seperti orang yang lagi dikejar-kejar pinjol. Agen Lomax yang telah selesai mendapatkan perawatan menghampiri si Jack, menanyakan informasi apa yang telah Jack dapatkan dari si Amin. Namun obrolan mereka terhenti saat Mike mengajak si Amin untuk melihat video penggerebekan yang dilakukan agen Lomax beserta timnya tadi subuh. Tak hanya itu, Mike juga bertanya kepada agen Lomax tentang penggerebekan yang dilakukannya yang ternyata tidak memiliki izin. Setelah beradu argumen, Mike menodongkan senjata lalu meminta agen Lomax menyerahkan senjatanya. Di saat bersamaan, si Amin dikejutkan dengan sebuah tayangan video saat agen Lomax menginterogasi salah satu tersangka teroris dengan bahasa Arab. Yakin kalau suara itulah yang selama ini berkomunikasi sekaligus bersekongkol dengan dirinya. Jelas dong semuanya terkejut, tak terkecuali Jack, tapi itu tidak berlangsung lama karena tempat mereka kini diserbu oleh anak buah si Jackson. Pihak CIA yang kalah jumlah mulai terdesak, sedangkan Amin malah tertangkap saat dirinya mau menyelamatkan Nisa. Nisa sendiri berhasil kabur meskipun Letnan Jack yang berusaha menolongnya harus terlibat pertarungan sengit dengan si Dunbar. Sampai pada akhirnya Jack harus tumbang setelah Dunbar mengeluarkan tendangan halilintarnya. Sementara itu, agen Lomax yang sudah ketahuan tabiat aslinya langsung membunuh Mike dengan sekali tembak. Yah, agen Lomax sengaja memperalat si Amin agar seolah-olah ini semua adalah serangan teroris. Padahal tujuan sebenarnya adalah menguasai semua akses pertahanan strategis utama negara agar dia bisa menjualnya ke negara lain dengan harga yang sangat tinggi. Gak aneh emang ya, semua juga pasti UUD. Ujung-ujungnya fulus. Agen Lomax sangat membutuhkan nomor seri kargo yang berisi bom tersebut karena tanpa nomor seri dia akan kesulitan mencari sekaligus memakan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan pidato kenegaraan presiden sebentar lagi akan digelar. Untuk itu, agen Lomax menginterogasi si Amin, mengancam akan membunuhnya jika Amin masih tidak mau memberitahu nomor seri kargo itu. Tapi si Amin sepertinya gak peduli. Daripada nantinya akan banyak korban berjatuhan, lebih baik dia saja yang mati. Hingga anjing, gak kebayang ya kalau wanita sekejam ini jadi istri kalian.
Bisa-bisa disuruh nyuci terus sambil ditodong. Untungnya yang ditembak cuma kakinya doang. Nah, karena si Amin mah udah gak peduli lagi sama nyawanya sendiri, agen Lomax pun akhirnya menyuruh si Dunbar untuk mencari Nisa yang tadi berhasil melarikan diri. Update on enemy flying us somewhere with a beach. Nisa akhirnya tertangkap, namun beruntung Jack muncul di saat yang tepat. Untuk menyelamatkan si Amin, Jack mengambil pakaian, menyamar jadi anak buah agen Lomax, berpura-pura menyerahkan Nisa kepada Lomax yang sedang menyiksa si Amin. Penyamaran Jack hampir saja terbongkar saat dia tidak mau disuruh memukul perut Nisa yang sedang hamil. Sampai pada akhirnya Amin menyerah juga dan memberitahu nomor seri kargo itu. Setelah berhasil mendapatkan nomor serinya, Lomax segera memerintahkan anak buahnya untuk memberitahu si Jackson. Sedangkan dia sendiri memberi si Amin sebuah kertas, menyuruhnya membuat pengakuan agar seolah-olah dialah yang bertanggung jawab atas serangan bom yang nanti akan terjadi. My name is Amin Mansour. I was a British citizen. Now we bring it. Koploknya setelah mendapat video pengakuan dari si Amin, tanpa keraguan sedikit pun Lomax langsung mengeksekusi si Amin saat itu juga, kemudian pergi begitu saja. Wah, edan. Nisa berusaha menyelamatkan suaminya, tapi sutradara berkehendak lain hingga Amin pun tewas di tempat. Beralih ke si Jack, setelah berhasil melumpuhkan musuh-musuhnya, dia kini langsung pergi mengejar si Lomax. Sialnya saat berada di bandara kereta, penyamaran Jack diketahui oleh si Dunbar, sehingga pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Sebenarnya Jack berhasil mengalahkan si Dunbar beserta rekan-rekannya sekaligus, tapi saat ingin menghabisinya, bantuan musuh keburu datang dan langsung memburu Jack ke tempat gelap. Untungnya, berkat kemampuan dan pengalamannya pernah ikut acara uji nyali, Jack berhasil melenyapkan semua musuhnya satu persatu. Kemudian, sengaja menyisakan satu orang, yaitu si Dunbar, untuk diajak gelut. Sementara itu, di luar bandara, Jackson dan Lomax sedang memeriksa bom radioaktif yang sudah mereka dapatkan, lalu bersiap membawa bom tersebut ke Capitol Hill menggunakan mobil ambulan. Jack yang sudah mengawasi mereka dari tadi segera menelepon atasannya, Laksamana Mulholland, melaporkan situasi yang terjadi di Bandara Baltimore. Bukan hanya sekedar serangan teroris, tapi juga tentang pengkhianatan yang dilakukan agen Lomax. Of Washington, Baltimore, the device into the back of an ambulance. Are you sure? Yes, sir, I'm sure. Agent Lomax of the Homeland Operation. You need to contact. Laporannya sempat terputus karena kehadiran salah satu anak buah Lomax. Tapi dengan sigap, Jack segera membereskannya. Nah, setelah memastikan semuanya sudah siap, Lomax segera menelepon seseorang, memberitahu kalau paket segera berangkat dan dia juga telah mendapatkan video pengakuan Amin. Namun ketika rombongan akan berangkat, tiba-tiba dengan mengendalikan tenaga yang tersisa, Jack berusaha melumpuhkan si tampan Jackson yang masih segar. Dan meski dengan susah payah jatuh bangun, Jack akhirnya melumpuhkan si Jackson dengan memborgolkan tangannya ke dalam tangga pesawat. Perjuangan belum selesai karena kini dia harus mengejar si Lomax yang bersiap terbang menggunakan pesawat.
Namun sungguh di luar ekspektasi karena kita sama sekali gak disuguhkan ending yang menguaukan karena si Lomak langsung menyerah tanpa memberikan perlawanan. Anjing gitu amat ya akhirnya. Layaknya polisi India, pasukan bantuan datang di saat semuanya telah aman terkendali. Hands up now! You! Hands up! You! On your knees! Di akhir film, Jack menghapus video pengakuan si Amin agar nama Amin tetap bersih dan si Amin bisa mati dengan tenang tanpa harus jadi dedemit yang selalu gentayangan penasaran. Amin. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman dari film One More Shoot. Mudah-mudahan kalian ngerti dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Karena ini hanya hiburan semata. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.